Kita akan memulai ibadah kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk berdoa di dalam hati sejenak. Kita berdoa. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Angkat tujuan kita bernyanyi dari lantai nomor 539 ayat 1 dan 3.
Markus pasal yang ke-13 dimulai dari ayat yang ke-24 diakhiri di ayat yang ke-37. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita untuk kita sama-sama membacakannya. Kita baca secara responsoria. Kami mulai dari ayat yang ke-24. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa sunya sudah dekat, sudah di lambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak Dan hanya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang.
dan juga selamat apa yang buat kita. Jadi ada terbaru dona berbasalah mau di jalan ke Indonesia buka pirang selamat tahun baru gereja ini. Asal semangat itu. Itu menjelang apa? Selamat terbaru kemarin. Walaupun dalam tahun baru gerejawi. Katanya. Tabulo na nakayong memang. Ang terbaru gereja. Sugut terbaru menganak gue. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam tema khotbah berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Kalau kita memperhatikan di nats pertama pembacaan kita kedatangan anak manusia, bisa kita ambil kesimpulan di sana bahwa kedatangan Tuhan itu memang penuh dengan kekelaman, terjadi gelap, bintang katanya berjatuhan, terjadi gelap waktu Tuhan mau datang kembali ke dunia. Dan juga Tuhan akan datang di dalam awan-awan yang bisa kita lihat di dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, situasi yang begitu bisa kita cerna dulu, bisa kita rasakan. Kalau dunia ini gelap, tiba-tiba Tuhan datang, kan sangat mencekam. Jadi kedatangan Tuhan itu memang penuh dengan misteri, dengan penuh misteri. Kenapa Tuhan datang harus di dalam situasi yang begitu, yang mencekam? Karena memang dunia ini sudah di dalam kegelapan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang yang percaya, umat pilihannya tinggal di dalam kegelapan itu. Tuhan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan semua orang percaya kepada Tuhan dari semua penjuru dunia ini yang ada di bawah langit. Tidak akan ada yang tertinggal bagi orang yang percaya di dalam Kristus akan beroleh mahkota kehidupan itu dengan kedatangan Tuhan Yesus. Cuma prosesnya itu. Kenapa pada saat ini banyak orang memperhitungkan kedatangan Yesus, bersorak-sorai, padahal situasinya Alkitab menyatakan sangat mencekam. Puasa bolo diakan diana asu didokon perlu sukacita di hari kedatangan Tuhan. Bagi orang percaya mungkin tadi malaikat memilih dan menyatukan semua orang percaya. Tetapi menjelang malaikat disuruh sangat-sangat mencekam. Mulu-mulu terdidilik mahita, nak perasaan itu dulu biasa. Anak mulu dan dibayar lagi, dan kamu mungkin kalau tidak dalam kegelapan dia datang, semua orang berdosa bisa melihatnya, orang percaya juga bisa melihatnya. Tetapi dengan kegelapan itu, hanya orang percaya umat pilihannya saja yang bisa melihat kedatangannya di dalam awan-awan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mendapat mahkota kemenangan agar kita untuk sampai ke situ menjadi umat pilihan. Mari kita bertekun di dalam iman. Gelombang kehidupan manusia memang membawa banyak masalah, kadang membawa kita terjerumus ke dalam dosa. Banyak pada saat-saat sekarang ini yang nampaknya sukacita, tahu-tahu di dalamnya beda. Ada itu sukacita. Alana sonare nggak beda kesingna isina, sudah kebanyakan itu. Kesingnya bisa mulus, isina dan binoro. Kehidupan orang percaya pada saat ini
sudah banyak yang mempertopengkan Tuhan, 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 tetapi dia memikirkan mamon. Bapak Ibu yang kekasih, untuk kita bisa berbuat yang lebih baik, mari kita berserah. Jangan mengandalkan dunia ini. Firman Tuhan mengatakan tadi, dunia ini lenyap dengan segala keinginannya, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Itu harus kita pegang teguh. Sebab dunia ini ada masanya. Semua bergenerasi, semua berbuat dengan sesuai dengan waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja HKI Penerangan dengan masanya yang pertama, waktu pendirian gereja ini ada masanya ya, jaya. Ada masanya. Waktu pendirian 9 tahun yang lewat, saya masih ingat itu di sini. Cukup meriah, cukup sangat-sangat terharu kita waktu itu. Ini belum seramai sekarang dulu. Gereja-gereja yang sama masih dengan situasi yang beda dengan situasi sekarang. Ini sudah bersuka cita 9 tahun yang lewat. Tetapi masa itu ada orangnya, orang itu ada masanya. 9 tahun yang lewat, masanya beda dengan sekarang. Jadi tak sesuai HP natahiri ini belum lulus sesuai dengan pemikiran tak, sesuai dengan akal sehat kita. Sebab semuanya adalah kehendak Tuhan. Ruas Media, jemaat Tuhan HKI Penerangan sekarang merasakan banyak pergumulan yang sangat-sangat pahit, membuat semua jemaat terombang-ambing, terpecah karena situasi baik dari kita masing-masing, dari gereja yang paling besar, dan situasi kondisi yang memaksa kita harus mengalami hal yang demikian. Anon mengarung natang saja, anon udah tahu bahasa aku gereja. Mengarung natang, bahasa kami sama mereka. Itu kehendak Tuhan. Satu yang diminta Tuhan, kita ini umat pilihannya yang akan memperoleh mahkota kemenangan. Asal kita tetap setia dalam iman kita. Dunia bisa berkata apa saja, tetapi iman kita debatado, aproseotado, pendua kita. Tanda buku diperberikan kita. Biarlah mereka mengatakan apa yang mau mereka katakan, tetapi kita berharap kehendak Tuhan yang terindah buat gereja HKI Penerangan. Amin. Hidup. Tenang, tenang dulu. Si terus asal lima marah tangis. Jadi mungkin awin api sama ini waktu masa-masa pertama ada sebenarnya kuring di mata air mata tukar mari kita bersatu di kosomani nama mangado nama terlalu bion apalagi saat ini udah masuk kita ke dalam minggu apa masa-masa Natal sebentar lagi kita akan menjalaninya persiapan kita puji Tuhan deh tanggal 2 Februari kalau ini menunjukkan semangat kita pada Tuhan bahwa kita betul-betul memuliakan namanya dalam setiap ibadah kita. Amin ada. Unang kendor, unang ada itu semua anak pula di bergaba-gaba dan pula di marmare-mare. Jangan. Kita berserah kehendak mulai yang terindah Tuhan untuk gereja HKI Penerangan. Ini yang percaya kita. Jadi anon merupakan terima non isenangan perjuangan ini betul-betul dulu anak lain tang saja di pemikir indahnya rencana beruang dalam gereja unang gabe mendelek unang gabe merosot iman itu di sana bisa berpegang kita berteduh dalam doa pasti doa solusinya soal ini silakan ini mungkin Tuhan sudah mempersiapkan malaikat-malaikat mencari kita, mempersatukan kita orang yang percaya, yang
tepuk lutut di hadapan Tuhan, yang berpengharapan akan kasih setia Tuhan, dan juga menyerahkan hidup kita hanya dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus, perumpamaan tentang pohon ara. Semua hidup ini ada prosesnya, makanya kita harus pintar. Tuhan memberikan akal dan pikiran buat kita untuk kita bisa melihat apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi dengan situasi yang dibuat di dalam firman Tuhan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan Tuhan dengan pohon ara. Didok mulu ngamar tunas hau neng Roma lasnya kan mulu nang tuarus de gulung hau neng Roma kayaknya. Jadi dengan situasi iklim yang begitu kita banyak belajar dari sini. Makanya di Jawa Mabe ada perubahan iklim. Mari kita harus tahu bisa kita pakai akal yang diberikan Tuhan kepada kita. Unang do poloro arigat ada juga nawin beli suku doang pilih kau ada mana perubahan cuaca ini. Berarti di dalam hidup manusia pun ada tuh perubahan iklim tetap membawa situasi yang beda di dalam hidup manusia. Jadi mari kita pergunakan semua yang talenta Tuhan berikan buat kita. Kita pakai itu untuk menjalani berkat-berkat Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hari Tuhan tidak ada yang bisa memprediksikan, tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat-malaikat di surga, bahkan anaknya sendiri Yesus Kristus tidak tahu kapan hari Tuhan. Kan? Tetapi kita harus bersiaga, berjaga-jaga. Bila mana dia datang nanti jangan kita dalam tidur, tetapi kita bersiap dan bersedia menerima kedatangan Yesus. Seperti nari naik Natal bakainya biasanya enggak suruh tamu inani penerangan orang, biasanya bodoh semua Natal, bukan Natal kita PR berbaju itu kita sendiri kacingnya lain dipegang asal sama tampil beda. Pasti ada rencana-rencana biasa. Ulang gak ada lagi nasoros situasi bunturanmu tetap tunjukkan semangat itu. Ulang gak ada beken dari belakang kita dari mana ngalas meter beda lagi. Ada nata porsiai suku nanti dulu kita itu pandai. Arun kaparosa tidak pokok holonai. Mulu porsiai kita di sini tetap Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani hidup ini. Jadi menanggur ada hidup pun bermak dan ada yang terpilih pakai penerangan bernatal sekolah ini marnatal DPR marnatal kita yang merayakan namanya kalau ada pendeta sama marnatal. Nah dulu di petani sekarang ada dulu salon sehingga ada dulu sahabat kita sih bahari merayakan. Kita harus menerima kenyataan dalam situasi sekarang ini. Unang berkecil hati nanti dilok akal mani ayo aduh sugut ya kayak pegerangan so pendeta ada ulah kolok ulah hadap hataku nang sobat berkata so lagi Tuhan menjadikan kita beribadah di sini. Mari kita berpangku tangan, mari kita bersatu unang kendor. Jadi ada di situasi rupanya cukup membuat pendeta kami pertama dari selagi tidak ada gangguan itu tempat rumah ibadah ada kita di sini terus aneh dia deh lah ibadah kalau kita 10 tingkat di sini kita tetap jadi semua dulu nih amang badan tak kering ibadah duduk di hakayu apa beron mau amang badan hakayu saya kui hakayu kita sama lain saya komentar puji Tuhan sama anak pasti beda komentar Tuhan akan enggak suara seru nanti komentar udah kita ada sahal ada terkait juga dia anak kompusnya anak kuat anak tetap
suara di masa pun teramu be. Semangat kan bermusela. Tapi dari sopan lain terbu. Nak pillo tadi bui tetap memberikan terang. Ekonomi deh. Anak dia, urunan gede. Abang mana itu? Berjadi dosa gitu coba atau buat ke pusat dan ditanggapi. Satu nomor dari di sini aman. Unang nabi ramai itu. Anak-anak anu semua pikiran, sebetulnya harus pikiran dari rumah saya kayu kita. Aneh hal masalah saat kita halaman kona. Oh, memakai kita gawe gali. Apa yang sebenarnya belum ambil sikap. Biarkan orang. Masalah di mereka yang menghadapi. Masalah di kita dan kita berpeda. Ayo ibu harus tingkatkan layanan. Kita berikan apa sebelumnya kita pikirkan. Masalah ditanggapi nanti deh. Buktinya sehari anak-anak itu banyak. Tetapi tetap kita. Nah saudara di ramah membawa komentari di sebenarnya. Anak-anak di daerah kita terus layak setiap minggu kan. Berusaha berdua lagi juga. Nah penang surau di daerah doa agenda HKI dipakai war. Mungkin orang sana juga mikir itu. Di daerah ini situ. Juga di HKI sudah tidak nyaman dari milik dari ada. Tapi mereka tidak berani nego. Alah, sedangkan ini, nunga dipakai portillo, nunga dipakai sendiri, hamalori kasahala di bawah ini dia, lalu maligai kapersel di luar sendiri. Iman, kita harus berjaga-jaga. Unang gawe mati, tetapi kita siaga dan semangat. Natal sudah dekat, mari kita rayakan. Dan dulu bukan lagi pilihan, tetapi semangat kita jangan suruh. Kita tetap harus melakukan itu. Alana, hati Tuhan tuh, nama notong, perlu disalilim. Aku cuma berfederasi tuh, harus ada masanya. Masanya pun ada urus. Masa disebut bukan ke orang berurus. Masa diurus lain permata nih. 2 tahun lagi selesai kan itu. Jadi yang boleh jadi semono kita anak bodoh kita ala kekal bermanfaat. Selama kita hidup kita menyembah Tuhan. Anggota kita pasti kak sore yang memberikan pelayanan di teman-teman di video berganti masih kak sore. Alai bulu kita do mamuka gereja dalam kita do sebut mengujungnya. Perujungnya lah dia menurut sahat kita, tuakat kita di sini mata ujung kita. Alai urutannya ke generasi kita manusia. Jadi kita ini bergenerasi. Asal ui hoti tertiup, unang gabe otak kayak nakut dok keluarga. Gabe sumur siapa nak ala di situasi nasional itu kita doh, kita yang memberi kekuatan, kita yang memberi hikmat kepada mereka biar mereka tahu apa sebenarnya Allah firman Tuhan kekal adanya. Nanti gereja dia belau, nanti gereja dia dari mana? Tidak. Firman Tuhan betul lagi dia. Firman Tuhan itu di mana-mana di segala penjuru dia akan terdengar dan akan diyakini umat yang percaya. Unak pola ado tekor, unak pola ado surut. Jangan diperhitungkan dulu di dia siapa tahun dan lewat mau baik na somono tuh beliau mau baik somono nggak baik somono. Jangan ada perhitungan untuk Tuhan. Amin. Karena menuju karena dan zaman ini video ada perlu tuh mengevaluasi sebelum nengok mengirimnya dibuka sama sudah dia memarhakan dia berbuku dia doa dia hubungi nang akaya nakokku baru pada dewasa merhidah kali tak ada nengok nanti tetapi Tuhan berkata lain sangat dosa dia lupa di dewasa. Karena dong alami penerangan lagi kayak gini kayak sembuh kalau merohan itu hari
Tuhan sama diberikan sama kita. Saudara di sini itu nak kali. Hari baru dapetin. Benar, anda yang kamang si mana letak kamu benar aman nih. Semua nih situasi orang. Dan nak baru nama. Undang gak bisa lah kamu berkedis. Kita harus tahu ruh di badan dia. Join mana anda kan? Nah, ada kesalahan nah. Ada keteloran di dalam aturan dokter ini nama ya. Kita tahu. Mari kita dulu. Roh, ada terbuat enggak harus sudah nunggu dan boy dan semua di dalam ini. Nah, konarondo nakakal kesalahan. Jangan ada solusinya dulu itu. Peraturan 2015 yang diperbarui. Hasalahan di dua dan manginona hasalahan di dan manginona di dua. Anggur dulu anak dua salah dan dua ada. Boleh. Kalau sekarang nggak ada itu. Katanya dia harus nambah boleh nambah calon terus setelah maka beliau terus nama semua perbuatan dan tindakannya dia sendiri yang nanggung. Ulang dong anak manggul kita ikut musik kalau berbeda tidak nasi betul. Jadi seperti itu orang mandang budak-budak kita masih ada lawan mereka itu betul dulu kan. Semangat betul-betul ada itu ide di ujungnya mudah-mudahan permasalahan ini dan gua mah gak dipakai kalau siau mai sampai guru mai tetap semangat ini memuji ini memilih dari diri kita dua-dua dan juga buat adik-adik remaja dan pembe harus tetap berpegang teguh dengan percaya teguh bagus sonar asudari dan aku sendiri diberikan karena sama logam diberi harap sial nih harap kota ulah sama nih jangan ada gelombang hidup ini nanti setelah kalian yang meneruskan gereja jangan apa saja undangan murah-murah gede situasi or dan negara or menetap kata lagi kali 2 tahun lain pemilihan itu sampai alat tidak dan waktu sinar beliau ganti mana ganti prinsip ganti peraturan ganti cara main ada jadi ibarat orang ini nahon ruang dunia itu dan negara pimpinan ini unang alani pimpinan masa sekarang kayak gini cara unang atau gak ini bakal kita alai setiap magos di hati Tuhan nama do rasul rasaro ujung di tanah saya ngadong anak dulu dan luasan kita terus di bagasan lama datang Arondo afulamu, arondo hagugul dia orang dari kita. Tolak kita mengurus nama sahabat. Jadi buat bapak ibu sekalian, saudara yang kekasih, gelombang saat ini memang sangat menyakitkan dan menyulitkan buat kita. Tapi jangan karena kesulitan yang kita hadapi, kita lari dari kenyataan. Tetapi kita berpegang dari firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberi yang terindah pada saatnya nanti. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberi kekuatan dan memberi ketekunan kepada kita hingga firman ini melingkupi hidup kita dan memberi kekuatan bagi kita. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Amen.
Tuhan, mari kita buka tata ibadah kita Minggu 3 Desember 2023 nomor 060-GT-PJ-HKI-V-12-2023. Tema ibadah kita berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Tungo manung-manung harone Kristus. Yang pertama, jadwal ibadah kategorial, latihan kor, vokal di gereja dan evangelisasi pertanyaan tetap seperti yang sudah tertera, tidak ada perubahan. Yang kedua, statistik kehadiran jemaat di minggu yang lewat dengan sekolah minggu. Yang ketiga, titik atau pengumuman. Pertama, ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB, dilayani oleh pimpinan dan unsur pimpinan Majelis Jemaat HKI Penerangan. Sarana dan prasarana pelayanan. Pimpinan Majelis Jemaat HKI Penerangan menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang tetap setia beribadah di rumah dan di gereja yang dapat berbagi kasih, menyampaikan persembahan bulanan dan ucapan syukur kepada Tuhan melalui HKI Penerangan. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita dan menambahkan rezeki terhadap seluruh keluarga. HUT HKI Penerangan 30 November 2023, HKI Penerangan genap berdiri 9 tahun seperti yang sudah diwartakan di minggu yang lewat, agar kita berdoa masing-masing di rumah kita masing-masing. Kami yakin sudah kita melaksanakannya, dan doa bersama untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Selesai ibadah nanti kita akan menikmati kue ultah bersama di gereja kita ini. Jadi dihimbau jangan kita langsung pulang nanti, karena sudah disediakan kue yang sungguh enak. Yang keempat, anak yang lahir 1 tahun gerejawi mulai 28 November 2022 hingga 3 Desember 2023. Pertama, Selasa 2 Mei 2023, Tuhan mengaruniakan suatu putri kepada keluarga Amang A.L. Tobing Inang J. Boru Sindrian. Yang ketiga, perayaan Natal. Perayaan Natal Komisi Wanita PGIW dilaksanakan 8 Desember 2023 di HKBP Kota Baru Jambi. Dihimbau agar kita dapat mengikuti dan khusus disampaikan terhadap kaum ibu. Yang berikutnya, karena dari pihak kepolisian sudah beberapa kali menelepon terkait perayaan Natal di gereja kita, maka bersama ini tidak dituliskan di sini supaya kalau ada rencana perayaan Natal khusus PPR, sekolah minggu, PMB dan AMA, supaya berkoordinasi agar secepatnya kita laporkan ke pihak kepolisian, karena sudah beberapa kali dari Polres dan Polsek Kota Baru menelpon kami di hari-hari yang lewat untuk jadwal perayaan Natal 2023 di HKI Penerangan. Jadi kalau kita sepakati Natal bersama atau Natal keluarga untuk tanggal 24 malam, nah itu tergantung dengan kesepakatan kita. Namun siapa tahu seperti yang sudah disampaikan oleh Tuhan tadinya, siapa tahu ada rencana untuk melaksanakan Natal khusus PPR, supaya nanti dibicarakan dan dikoordinasi untuk kita bisa membuat jadwalnya. Dan juga sekolah minggu bisa dibicarakan, dan karena perpanjangan tidak datang seperti yang sudah kita bicarakan beberapa bulan yang lewat, bahwa untuk tanggal 24 kita akan melaksanakan tidak supaya berkoordinasi nantinya
kita untuk persiapan makan bersama tanggal 25 dan 24 malam kita sudah bicarakan untuk kita laksanakan di gereja perayaan Natal. Yang keenam ibadah Minggu 10 Desember 2023 kita akan melaksanakan ibadah bahasa Batak. Yang berikut renungan harian siap Bible atau Alkitab untuk 1 minggu ke depan kita tersedia. Yang 5 laporan keuangan mingguan. Tuliskan Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenaan akan kamu. Persembahan pertama di bulan ketiga dan persembahan sekolah minggu. Begitu juga persembahan bulanan. Demikian juga ucapan syukur dari keluarga Aman Mutahayan Tobing, serta dengan uang keluar dan rekapitulasi. Kami mohon maaf kalau ada penulisan angka dan nama. Mohon dikoordinasi agar kita tetap bisa memperbaiki untuk laporan yang terbaik ke minggu-minggu yang akan datang. Lukas 19 ayat 38 mengatakan, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Akhirnya atas nama pimpinan jemaat Parhalado kita menjadi jemaat Takai Penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya. Selamat ulang tahun terhadap seluruh jemaat yang merayakan ulang tahun satu minggu yang lain. Doa dan harapan kita, Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Mari kita.
Mari kita berdoa menyerahkan korban persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan tulus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu karena kasih dan rahmat-Mu yang menghantar kami memasuki tahun baru gerejawi ini. Berkat-Mu yang melimpah sungguh nyata kami rasakan dalam hidup kami pada tahun yang lalu. Engkau senantiasa memberikan firman-Mu bagi kami dan melindungi jemaat-Mu, dan Engkau memberkati kesaksian orang-orang percaya kepada-Mu. Sungguh besar dan berkelimpahan berkat-Mu bagi kami pada tahun lalu. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan, hingga tahun baru gerejawi hari ini. Kami mohon kepada-Mu, sertai berkatilah gereja-Mu senantiasa, dan kuatkanlah iman orang-orang percaya dalam menyaksikan firman-Mu dan segala perbuatan-Mu yang mendukung pengembangan kerajaan-Mu di dunia ini. Jauhkanlah segala niat dan rencana yang hendak mengacaukan gereja-Mu di bumi ini. Lindungi, kuatkan dan gembalakanlah para pelayan gereja-Mu serta berilah hikmat kepada mereka, supaya gereja-Mu tetap kudus sampai hari kedatangan Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua.